Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa Anggelvianto dan saat ini saya akan menjelaskan tentang AWS Academy Cloud Operation. Untuk video kali ini akan saya bagi menjadi dua video. Video yang pertama adalah tentang modul 3, lab kedua, Creating Amazon EC2 Instance. Dan video yang kedua adalah modul 3, Activity 3, Troubleshoot Create Instance. Saya bagi menjadi dua video karena penjelasannya masing-masing cukup panjang seperti itu. Baik, untuk itu mari kita mulai. Di video ini saya akan menjelaskan tentang modul 3, Computing Server, Lab 2, Creating Amazon EC2 Instance. Untuk penjelasannya bisa dibaca lebih lanjut di bagian section, tapi untuk kali ini saya akan membuat video tentang lab-nya saja. Gitu. Di sini saya sudah membuka modul lab-nya. Di modul 3, Lab 2, Creating Amazon EC2 Instance, Lab Overview dan Objective. Jadi untuk uh, secara tradisional mendeploy server dan juga menyeting security-nya itu lumayan kompleks dan membutuhkan multiple teams dan juga waktu yang cukup lama seperti itu. Uh, Untungnya saat ini kita bisa deploy dengan cara infrastruktur di cloud dengan cara yang mudah dan juga aman seperti itu. Dan nantinya di akhir dari lab ini kita dapat melakukan atau membuat Amazon EC2 Instance melalui manajemen konsol yang saat ini sedang saya buka di tepi sebelah kanan ini, atau membuat Amazon EC2 Instance melalui AWS Command Line Interface atau AWS CLI. Untuk final arsitekturnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi dengan cara membuka AWS, yang pertama tadi membuka AWS manajemen konsol, kemudian nantinya kita akan berhubungan dengan virtual private cloud, seperti itu. Terus di dalamnya ada subnet, dan di dalam subnet nanti akan tersedia based host untuk membuat web server melalui AWS CLI. Untuk public subnetnya adalah 10.0.0.0/24. Lab VPC-nya, networknya adalah 10.0.0.0/16. Di bagian bawah nanti ada challenge juga. Seperti itu untuk men-troubleshoot some issues with Amazon EC2 instance. Untuk durasinya kurang lebih 45 menit, tapi bisa lebih cepat seperti itu. Ada sedikit restriction pada service AWS-nya karena ini untuk lab environment saja, jadi akan ada beberapa fitur AWS begitu yang tidak tersedia atau restricted untuk diakses gitu. Untuk mengakses AWS manajemen konsol dengan cara start lab, pasti start lab-nya. Kemudian di samping sini ada fitur AWS, itu nanti diklik akan muncul seperti ini, AWS manajemen konsol. Pastikan labnya sudah ready dan waktunya juga sudah berjalan. Nanti akan terbuka tab baru di sebelah kanan seperti ini. Dan untuk memudahkan, jadi saya akan buat tab 2 di samping kanan kiri seperti ini untuk memudahkan selama proses lab seperti itu. Di teks yang pertama ini kita akan melaunch Amazon EC2 Instance menggunakan manajemen konsol. Yang pertama adalah langkah pertama adalah start creating the instance and assign a name. Jadi pertama kita pergi ke konsol home seperti ini, kemudian kita cari saja service dan bisa dicari EC2 dari sini. EC2 virtual server in the cloud. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah choose launch instance button in the middle of page and then select launch instance from the drop down menu. Di sini ada launch instance dan pilih saja langsung. Lalu saya diklik. Amazon EC2 allows you to create virtual machine or instance that run on the AWS Cloud. Jadi di sini kita akan membuat virtual machine atau instance begitu melalui Amazon EC2 service. Untuk instance yang akan kita namai adalah
Bastion server. Jadi kita copy saja pas dari sini nama instance yang akan kita buat. Kemudian bisa juga menambahkan teks karena teks akan membantu kita mengkategorikan uh, resource yang ada di AWS dengan cara yang berbeda in different ways such as by purpose, owner, or environment. Jadi bisa dikategorikan resource-nya berdasarkan kegunaan pemilik dan juga environment yang digunakan seperti itu. Karena akan sangat berguna ketika kita punya banyak resource, jadi lebih baik dikategorikannya dengan menggunakan tag. Ini ada tagnya, ada yang nama, kemudian ada value-nya web server 1. Jadi kita tambah saja di sini tag-nya. Di sini ada nama, kita sudah namakan tadi. Tag pertama adalah nama, value-nya adalah Bastion server. Sudah. Kemudian step yang kedua. Step kedua adalah application and OS image. Pada langkah ini allows you to choose an AMI which contain a copy of the disk volume that will be used to launch the instance. Jadi akan ada image-nya seperti itu yang bisa kita gunakan, kita copy ke dalam disk untuk kemudian digunakan sebagai OS atau image seperti itu di dalam instance yang akan digunakan. Pilihannya kita bisa choose an AMI from which to create the instance. Jadi di sini ada beberapa application dan OS image ya, Amazon Machine Image atau AMI begitu. Di sini kita bisa milih nanti instansinya mau pakai OS apa seperti itu kurang lebih. Dan kalau menurut labnya ini bisa default saja menggunakan Amazon Linux 2023 AMI. Jadi kita sudah pilih ini default. Selanjutnya kita pilih instant type atau tipe instannya gitu. Di step ini kita bisa memilih instant type which determine the resource that will be allocated to your HDD instance. Jadi akan menentukan sumber daya yang akan dialokasikan ke instance nantinya. Dan untuk tipe instannya ini dia akan mengalokasikan kombinasi dari virtual CPU, memori, disk storage, dan juga network performance. Dibagi berdasarkan families. Seperti ini. Jadi ada family identifier-nya yaitu ada T2, ada M4. Dan itu dibedakan berdasarkan generasi begitu. Jadi M5 itu lebih baru daripada M4. Tapi di sini karena ini hanyalah lab gitu atau contoh, jadi di sini menggunakan T2 micro. Sebenarnya ada banyak. Tapi karena lab kita pakai T2 micro saja. Dan juga itu free kan. Oke. Di sini ada satu virtual CPU dan juga 1 gigabit memori gitu. Choose a key pair. Key pair ini digunakan nanti untuk login kurang lebih. You can use a key pair to securely connect to your instance. Ensure that you have access to the selected key pair before you launch the instance. Jadi key pairnya harus tepat karena nanti ada hubungannya dengan login ke dalam instance yang akan kita buat. From the key pair menu, select Foki. Jadi kita bisa pilih Foki. Ini ada Foki. The Foki pair you selected will allow you to connect to this instance via SSH after its launch. Jadi kenapa kita dipilih Foki? Nanti Fokinya ini adalah sebuah key pair yang akan membuat kita bisa connect ke instannya via SSH setelah instan ini berhasil kita buat. Selanjutnya ada network setting. You will launch the instance in a public subnet within the live VPC network. Jadi kita akan membuat instannya atau menjalankan instannya di public subnet di dalam lab VPC network. Next to network setting, choose edit. Di sini sudah ada ininya, network settingnya kita pilih edit.
For VPC choose the lab VPC. Jadi kita pilih lab VPC. Kalau di sini ada dua. Dan karena public subnetnya adalah 10, sebelumnya adalah 10.000/16, jadi kita pilih yang ini, lab VPC. For subnet, accept the public subnet. Kita sudah accept public subnet. Keep the auto assign public API settings set to enable. Ini sudah enable. Kemudian under firewall security group, keep the firewall security group obtain chosen. Jadi kita pilih grid di sini secara default. Selanjutnya ada configure the security group. Kita ubah dulu namanya. Ini security group ini ada hubungannya dengan akses atau hak akses ke dalam instance yang akan dibuat, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada permitnya permit SSH connection. Nah, di sini permit SSH karena inbound-nya ini ada fiturnya SSH, portnya 22. Source IP-nya dari anywhere, jadi dia bisa diakses dari public. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah configure storage. This step can be used to add additional Amazon Elastic Block Store atau EBS disk volume and configure their size and performance. You can hover over the action to view a description of each file. Di sini ada storage-nya seperti itu. Kita bisa atur penyimpanannya mau berapa. Tapi dari lab ini dia bilang keep the default setting. Jadi kita tidak usah ubah-ubah. Step 7 advanced detail. Expand the advanced detail panel. Kita expand dulu. And for EM instant profile, choose bastion role. EM instant profile, choose bastion role. Ini bastion role ini yang sudah kita buat tadi. Bastion. The bastion role grant permission to application running on the instance to make request to the Amazon S2 service. Jadi bastion role ini memberikan izin kepada aplikasi yang berjalan di instance untuk membuat request ke Amazon EC2 service. This is required for the second half of this lab, where you will use the AWS CLI to communicate with the EC2. Oh, jadi ini ada hubungannya nanti sama bagian selanjutnya dari lab ini. Ketika kita akan menggunakan AWS CLI untuk berkomunikasi dengan layanan EC2. Setelah dipilih, kemudian launch the instance. At the bottom of the summary panel on the right side of the screen, choose launch instance. Berarti setelah kita mengubah bastion tadi, setelah ubah ini bisa langsung di launch saja. Ini ada summary-nya, ada sedikit rangkuman dari yang sudah disetting tadi. Kita menggunakan Amazon Linux 2023 AMI, kemudian VirtualShell TP-nya T2 Micro, firewall-nya security group, new security group, terus storage volume-nya satu volume 8 GB. Terus kita buat launch instant. Sudah selesai, sukses. Kita kembali lagi ke dalam menu fitur instant. Dan di sini sudah muncul bastion server yang kita buat tadi. Tapi dia masih dalam proses pending karena masih dibuat, jadi harus ditunggu sampai running dulu. Bisa di-refresh beberapa kali sampai dia running. The Bastion server instance will first appear in the pending state, which means it is being launched. The state will then change to running, which indicates that the instance has started booting. It takes a few minutes for the instance to boot. Nah, di sini sudah running, sudah berjalan. Terus kemudian select the Bastion server instance and review the information in the detail text. Jadi kita pilih dulu. Mana kita? Terus masuk ke dalam detail step. Di sini detail udah. Notice that the instance has a public IP4 address. Yes, di sini public address. You can use this IP address to communicate with instance from the internet. Jadi kita bisa menggunakan IP address public ini, IP versi 4. Public ini untuk
berkomunikasi ke instannya via internet. Before you continue, wait for instance to display the following: instance state running, status check 2/2. Instance-nya sudah running, status check-nya masih initializing. Kita tunggu dulu. Tunggu sampai dia 2/2 cek tes dulu. Sambil menunggu bisa melihat dulu summary dari instannya. Ini ada instant ID atau ID dari ID-nya untuk membedakan. Karena setiap instan itu beda-beda ID-nya. Ada private IP4 address juga yang karena tadi ada subnetnya, jadi ini subnet lokal. Kemudian ada public IP versi 4 address sudah running. Ini DNS public IP versi 4 DNS, private IP versi 4 DNS, IP versi 4 only. Kemudian ada hostname type, ada type hostname type-nya, dia ada instance type-nya T2 micro, ada VPC ID, ada bastion role tadi sudah kita buat, ada subnet ID, AMI ID, platform, AMI name, Linux, dan lain-lain. Karena masih lumayan banyak. Masih initializing. Masih initializing lama juga. Tapi harusnya kalau sudah running sini sudah tidak masalah sih. Langsung ke tag kedua saja. Log into the Western server. Copy the IP versi 4 public IP. Jadi kita copy dulu ini. Terus Windows user using ini satu connect karena saya di sini pakai Windows, jadi untuk saya akan mengikuti ini tutorial Windows user. Di bawah ada yang versi Linux juga, Mac and Linux. Di sini karena saya pakai Windows, jadi saya ikut tutorial yang Windows user. Nah, dengan cara choose the details drop down menu, choose download PPK, di save. Oke, berarti download detail. Ini ada download PEM. Download PEM itu buat Mac dan juga Linux. Ada PPK ini buat Windows. Download yang ini. Berhasil download, kemudian sudah pakai putih. Akses ke instannya. Terus connectionnya dibikin 30. Ini 30 keep live-nya. Supaya tidak time out. Setelah itu, choose session. Paste di IP public dan gini. IP versi 4 publiknya dipaste, kemudian connection lagi ke SSH, pilih out, credential. Oh, ini yang tadi download PPK-nya dipaste di situ. Udah. Setelah itu di open, di accept. Login menggunakan EC2 user, EC2 user. Oke, dia berhasil login ke instan yang dibuat tadi. Di sini dia menggunakan AMI-nya Amazon Linux 2023. Ini di skip. Sudah. Tadi kita sudah membuat. Jadi kalau dari atas tadi kita membuat bastion host-nya dulu. Baru kemudian dari bastion host ini kita akan membuat web server via AWS CLI. Jadi di AWS CLI nanti kita bakal buat website. Untuk membuat instant via AWS CLI,
Make it easy. The select makes it easy to automate the provision and configuration of AWS resource. In instance will be configured as AWS server. Jadi kita bikin instance baru lagi. Di instance yang pertama kita buat tadi via manajemen konsol adalah Bastion server. Instance yang kedua adalah web server namanya. Obtain the MI to use. Salah satu parameter yang dibutuhkan ketika membuat instance adalah Amazon Machine Image atau MI. Kita bakal menggunakan AWS System Manager Parameter Store untuk mendapatkan ID terbaru demonstration dari Amazon Linux 2023 MI. Kita disuruh paste script ini ke putih SSH connection. Oke, tapi di paste. Dibuka dulu. Paste di sini. Sudah. Setelah itu ada membuat region ya. Sudah. Jadi setelah mendapatkan token itu digunakan untuk set region di sini. Terus nanti bakal jadi AWS default region. Obtain latest Linux MI. Ini script untuk mendapatkan MI Linux yang terbaru. Ini ada AWS Service AMI, AWS Linux. Ini MI. Terus ada Echo AMI. Echo AMI. Nah ini dia. Ini Amazon Machine Image yang sudah didapat. Nah ini ada penjelasannya tentang komennya. Generate token yang bakal digunakan untuk metadata service, sistem metadata service. Terus ada region. Obtain region ini berfungsi untuk menentukan region mana instance yang akan berjalan begitu. Karena ini di cloud ya kan. Terus ada menggunakan AWS System Manager dan use the get parameter, menggunakan get parameter command untuk meretrieve value dari parameter store. Terus ada request AMI, yaitu Amazon Linux 2023. Lalu dapat AMI ID-nya, yang tadi, ini AMI ID. Obtain the subnet, nah jadi setelah mendapatkan AMI dan juga region yang akan digunakan, selanjutnya mendapatkan subnet. Subnet yang bakal dipakai untuk membuat instance-nya begitu. Ini menggunakan fitur, menggunakan komennya WSC2 describe subnet dengan menggunakan ini, kemudian ditambah sedikit filter untuk memfilter hasil outputnya. Ini subnetnya, subnet ID gitu. This is the WSCLI to retrieve the subnet ID of the subnet public subnet. Jadi di sini akan ada subnet ID. Selanjutnya kita bakal mengobtain security group yang akan digunakan. Nah ini sudah seperti tadi menggunakan AWS EC2. Sekarang menggunakan AWS EC2 describe security group. Sebelumnya describe subnet, sekarang describe security group menggunakan sedikit filter juga untuk memfilter outputnya. Lalu ada echo SK untuk menampilkan hasil command yang sebelumnya. Ini ada security group ID. Ya, this command retrieve the security group ID of the web security group. Jadi ini adalah security group ID dari web security group. Download a user data script. You will be launching an instance that will act as a web server. To install and configure the web server, you will provide a user data script that will be automatically run when the instance launch. Paste the command to download the user data script. Jadi kita bakal membuat instance yang dimana instance ini akan bekerja sebagai web server begitu. Dan untuk menginstal dan juga mengkonfigurasi web server kita akan
memprovide sebuah user data script gitu menggunakan command ini untuk mendownload user data script. Sudah dapat user data txt. Paste this command to view the content of the script. Nah, di dalam user data script ini ada user data txt, ada sedikit konfigurasi gitu. Jadi akan menginstal Apache Web Server menggunakan jam install min di httpd. Kemudian ada fitur untuk mengenable lalu menyalakan service httpd-nya. Dan selanjutnya akan mendownload app files. Dashboard app namanya. Dan setelah di-download akan meng-unzip dan menaruhnya di dalam var www.html. Sini, install web server, download as a file, lalu install web. Nah, setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, kita akan launch the instance ya. Sini ada instance, after this instance. Nah, di sini sudah ada sedikit penjelasannya. Di sini ada AWS EC2 run instance ini untuk membuat instance gitu. Image ID-nya tadi didapat dari sudah dimasukkan ke dalam ini. AMI ini, subnet ID juga sudah dapat, security key sudah dapat, user datanya juga sudah dapat yang di download tadi. Instance tipenya disamakan T2 micro, terus ada tag-nya. Tag-nya itu ada yang pertama ada key-nya itu name, dan value-nya itu web server. Jadi tag itu dia berlakunya bentuknya value dan key gitu, key value gitu. Jadi key-nya adalah name, value-nya adalah web server. Dan instance tadi disimpan ke dalam seperti ini. Nanti akan ditampilkan echo instance-nya. Dan di sini sudah tampil. Di sini ada penjelasannya, image itu adalah menggunakan AMI value yang tadi sudah saya jelaskan gitu, image ID. Nah, outputnya nanti kita akan mendapat ID instance-nya seperti ini. The ID of the instance has been stored in the instance environment variable. Jadi karena di sini di echo instance variabelnya, dia akan memunculkan instance ID. You can monitor the status of the instance via the management console, but you can also query the status via the console. Jadi di sini kita sudah berhasil bikin. Kita bisa lihat juga di sini hasilnya. Nah, sini sudah ada web server. Dia masih initializing prosesnya. Dan ini sudah running. Statusnya masih initializing. Untuk PSDN sudah selesai. Sudah 2/2. Nah, ini kalau ini untuk monitor instannya via manajemen konsol. Jadi via GUI lah seperti itu, via GUI. Jadi lebih mudah melihatnya. Dan di sini akan melihatnya via CLI, AWS CLI. Nah, ini cukup panjang karena dia lumayan cukup detail gitu. Nah, ini kurang lebih ada isinya, ada seperti detail gitu. Ada image ID, kemudian ada statusnya juga. Di sini stepnya running. Oke, kurang lebih sama seperti ketika kita klik seperti ini kemudian buka detailnya gitu di sini. Kan sama. Dan karena ini lumayan panjang, jadi di sini kita akan menggunakan query. Specific information can be obtained by using the query parameter. Jadi akan di limit outputnya kurang lebih seperti itu. Script instant tambah query. Nah, ini dia akan mengquery atau memfilter seperti itu
reservation instant state name, jadi akan state-nya aja yang di output, yang dikeluarkan gitu. Dan state-nya adalah running. Itu berarti sudah berhasil membuat instant via AWS CLI. Test the web server. You can now test the web server is working. You can retrieve a URL to the instance via the AWS CLI. Tadi menggunakan command AWS EC2 describe instance. Nah, di sini dia mengambil atau memfilter outputnya itu namanya public DNS name. Ini public DNS name. Seperti ini. Di sini pun ada public IP versi 4 DNS dari web server. Dan ini sama seperti ini. Copy the DNS name that is declared. It should look familiar to gini. Oke, kita copy. Setelah di copy, paste the DNS name into a new web browser tab. Tapi setelah di copy, di paste. A web page should be displayed demonstrating that the web server has a web launcher. Nah, ini. Jadi yang tadi yang aplikasinya sudah bisa install tadi adalah dashboard app ya. Dari sini sudah bisa tampil. Nah, web servernya seperti itu. Nah, ini. Jadi di langkah pertama tadi kita membuat Bastion server ini untuk dibuatnya via manajemen konsol, kemudian kita login ke Bastion server. Di dalam Bastion server kita membuat instance baru lagi namanya adalah web server. Nah, di web server ini dibuat sebuah aplikasi dashboard gitu untuk monitoring seperti ini, widget manufacturing dashboard. Dan challenge 1, connect to an Amazon EC2 instance. This challenge is optional. Your tasks are obtain the DNS name of the misconfigured web server, try to establish an SS connection, diagnose why this does not work, and fix the misconfiguration. Ini ada dua challenge. Challenge pertama adalah connect ke EC2 instance, dan challenge kedua adalah fix the web server installation. Challenge pertama adalah obtain the DNS name of the misconfigured web server. Nah, ini misconfigured web server, dia ada DNS name-nya, ini DNS name-nya. Coba kita buka, bisa atau tidak. Nah, sepertinya tidak bisa. Dia tidak bisa karena ini misconfigured. Terus mencoba untuk SSH ke instance-nya. Kita coba SSH dulu bisa atau tidak. Pakai lab PPK. Oke, coba open. Tidak bisa diakses ya via SSH. Kemudian itu challenge pertama ya. Jadi kita ada network error. Jadi ada satu instance. Ini dia tidak bisa diakses via DNS name, juga tidak bisa diakses juga via SSH. Jadi challenge pertama ini adalah
bagaimana caranya gitu untuk mengakses. Oke, kalau gitu langsung kita cek saja begitu. Nah, untuk ngeceknya ini, caranya adalah kita coba buka security-nya dalam sini. Nah, yang pertama tadi lah kita kan nggak bisa akses web servernya ya, aplikasinya gagal. Kita coba lihat fitur inbound rule-nya ini. Di sini ada inbound rule. Nah, ini portnya 80. Dan juga ada security group. Coba kita akses security group-nya. Nah, dalam security group ini ada inbound rule juga. Dia yang akan mengatur atau role masukkan ke dalam servernya itu. Di sini ada satu role untuk HTTP protokol TCP portnya 80. Kita coba edit. Terus seperti ini. Nah, alasan kenapa tadi dia tidak bisa kita SSH adalah karena ini di sini dia cuma ada satu inbound rule saja, yaitu HTTP gitu. Jadi harusnya kita tambah satu lagi rule namanya rule SSH. Fungsinya supaya ketika nanti diakses di SSH itu bisa. Tambahkan saja di sini SSH. Source tipenya kita ubah menjadi anywhere atau custom juga boleh. Tapi di sini kita coba anywhere versi 4 dulu, kemudian di save. Setelah berhasil, nanti akan muncul dua security group, dua inbound role begitu di dalam security groupnya. Seperti ini. Mana security group. Nah, nanti ada dua. Yang pertama adalah SSH, yang kedua adalah HTTP. Setelah sudah ada inbound role SSH, kita coba SSH lagi. Buka dulu, dapatkan IP versi 4 publiknya. Paste, kemudian connectionnya 30, terus di SSH, out, credential, lab ppk. Sudah semua, kita buka. Nah, sekarang sudah bisa di SSH. Jadi kenapa tadi tidak bisa di SSH? Karena jadi setiap instance itu dia punya security groupnya gitu. Jadi ada semacam firewallnya gitu yang menghalang, yang membuat keamanan seperti itu. Nah, setiap keamanannya itu disettingnya di security group ini. Seperti ini. Dan kita bisa edit inbound rule-nya dan juga outbound rule-nya begitu. Tapi tadi kita tambah inbound rule karena tadi tidak ada SSH, makanya kita tidak bisa SSH ke dalam web servernya gitu, dalam instannya. Sudah. Itu challenge yang pertama. Kita coba login menggunakan user yang sama. Bisa tidak? Nah, ini masih bisa menggunakan user yang sama, EC2 user. Kemudian challenge yang kedua adalah fix the web server installation. Jadi makanya tadi kita tidak bisa buka web servernya karena instalasinya salah gitu. Jadi kita tidak bisa akses web servernya via DNS name.
Jadi kalau misalkan kita buka DNS name di sini, nanti dia ada publicnya tadi, kita akses pasti tidak bisa. Nah, tidak bisa dia. Kenapa tidak bisa? Karena dia tidak ada aplikasinya gitu. Jadi kita harus install dulu aplikasi yang akan jalan di web servernya. Dan mengikuti tutorial di lab ini, pertama kita menggunakan cara yang sama tadi. Kita akan ambil dulu user data script-nya. Seperti ini. Jadi kita harus install dulu web service-nya, web servernya begitu. Supaya itu bisa di-cat seperti tadi. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita install. Tapi karena uh, kita nggak punya environment variable yaitu AMI, subnet, dan juga security group, dan karena kita sudah ada ya kan, jadi sudah dibikin security group sudah ada, jadi kita tinggal langsung mengerjakan apa ya, membuat web service-nya aja gitu, web servernya aja. Kita klik saja. Oke, harus sub yum install min.ppd. Nah, ketika kita coba install ppd, dia bilang paketnya sudah already install, nothing to do. Berarti paketnya dia sudah ada. Kemudian kita coba service kita nyalakan dulu. Sistem ctl enable ppd. Service. Oke. Dan kita start. Start ppd service. Oke, sudah start. Selanjutnya kita download app filesnya ya. Sini dashboard app-nya kita download. Nah, sudah download, kita unzip. Oke. Setelah kita unzip, tinggal dicoba lagi saja. Bisa atau tidak. Nah, sudah bisa. Jadi alasan kenapa tadi web servernya ketika diakses via API versi 4 public DNS ini tidak bisa. Itu karena yang pertama tadi kita coba uh, menginstal ulang dulu HTTPD-nya, dan ternyata infonya dia already install. Kemudian kita coba enable dulu, siapa tahu HTTP service-nya belum enable, jadi kita enable, kemudian kita start ulang. Selanjutnya setelah kita start, kita download
lagi dashboard app-nya. Untuk install aplikasi dashboard app ke dalam web server. Setelah di-download, di-unzip. Dan ditaruh di var www.html. Setelah itu kita akses dan sudah bisa diakses. Oke. Kayak gini, install web server, download zip, install web application. Oke, challenge yang kedua juga sudah bisa. Ya, kurang lebih seperti itu lab 2 creating Amazon EC2 instance ini. Jadi kalau di summary, langkah pertama kita membuat Bastion host ini via AWS Management Console. Setelah dibuat Bastion host-nya, kita login ke Bastion host via SSH, dan di dalam Bastion host kita membuat instance baru lagi, namanya web server, dan dalam web server ini kita install aplikasi web yaitu dashboard apps. Jadi cukup sekian lab 2 creating Amazon EC2 instance ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Begitu. Selamat malam.